Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku, di pagi hari ini kita masuk ke pelajaran keempat, pertemuan yang kedua, belajar tentang bulan Ramadan yang indah. Sebelum kita masuk lebih mendalam belajar tentang materi bulan Ramadan, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya, ridho-Nya, memberikan ilmu yang bermanfaat dan berkah buat kita semuanya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku, di pagi hari ini kita akan lanjut pelajaran 4 bulan Ramadan yang indah. Kemarin anak-anak sudah mempelajarinya tentang surat Al-Baqarah ayat 183. Ada arti dari kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba. Nah, ini sudah ada artinya. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian selain surat Al-Baqarah ayat 183, selanjutnya kenapa kita harus berpuasa dan arti dari takwa sendiri itu apa? Kemudian ketentuan-ketentuan puasa, mulai dari syarat wajib puasa, kemudian syarat sah puasa, rukun puasa, sudah kita pelajari bersama kemarin. Dan pada pertemuan ini kita masuk ke hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan puasa yaitu makan atau minum dengan sengaja. Jadi sesuatu yang sengaja makan atau minum, maka batal puasanya. Selanjutnya, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja akan membatalkan puasa. Seperti halnya sengaja itu ya, anak-anak memasukkan jari ke tenggorokan, kemudian muntah, nah itu, atau memasukkan sesuatu ke tenggorokan itu seperti jari, akhirnya muntah, nah itu dengan sengaja, itu batal. Selanjutnya, datang bulan atau haid atau melahirkan. Jadi ini untuk perempuan yang haid atau melahirkan itu batal puasanya. Hilangnya akal atau gila walaupun sebentar. Jadi orang yang hilang akal meski sebentar batal puasanya. Dan yang kelima adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Selain yang membatalkan puasa, ini ada hal-hal yang merusak pahala puasa. Jadi puasa anak-anak itu tetap sah, tetapi pahalanya dari ibadah berpuasa itu, ibadah puasa anak-anak itu rusak pahalanya atau hilang pahalanya. Contohnya seperti apa? Seperti melakukan perbuatan tercela, ya, seperti berdusta atau berbohong, kemudian menghina, selanjutnya menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi, bertengkar,
dan lain sebagainya. Nah, apabila orang yang berpuasa itu melakukan perkelahian misalnya, maka puasanya tetap sah, akan tetapi tidak mendapatkan pahala. Kemudian ketika bulan puasa itu datang atau hadir, maka kita perbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Ya, kebaikan apa saja yang perlu kita lakukan atau amalan apa saja yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan? Yaitu yang pertama sholat taraweh dan sholat witir. Ya, sholat taraweh dan sholat witir di malam hari setelah sholat isya. Nah, kalau bulan Ramadan, awal-awal bulan Ramadan berdatangan untuk sholat isya, kemudian sholat taraweh, dan sholat witir di musola atau di masjid. Semoga di bulan puasa yang akan datang masjid-masjid, musola-musola lebih banyak yang datang untuk melaksanakan amalan kesunahan di bulan suci Ramadan. Di antaranya sholat tarawih itu dan sholat witir. Selain itu, anak-anak melakukan tadarus Al-Quran. Tadarus itu membaca Al-Quran. Boleh di rumah, boleh di masjid, boleh di TPQ, di musola, bebas. Ya, membaca Al-Quran dengan cara tartil, ya, sesuai dengan tajwidnya dan makhrajnya. Kemudian membacanya juga dengan fasih. Selain membaca Al-Quran juga atau tadarus Al-Quran juga mempelajari isi kandungan dari Al-Quran. Itu juga amalan-amalan yang harus kita perbanyak di bulan suci Ramadan. Kemudian tadarus Al-Quran bisa dilaksanakan sendiri atau dilaksanakan secara bersama-sama, bergantian. Jadi ada yang membaca, yang lain menyimak. Atau memperhatikannya, jika ada yang salah bacaannya, maka yang lain mengingatkan. Jangan sampai ketika ada temannya yang sedang membaca Al-Quran, tapi di sebelahnya malah bercerita di dekat orang yang membaca Al-Quran. Nah, ini kurang pas, ya, atau tidak dibenarkan. Yang selanjutnya memperbanyak sedekah, anak-anak. Memperbanyak sedekah yaitu berbuat kebaikan yang bermanfaat kepada orang lain. Niatnya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya manfaat dari puasa Ramadan. Banyak sekali manfaatnya, diantaranya yang pertama sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Ya, banyak sekali nikmat-nikmat Allah, bisa bernafas, mata bisa melihat, ya, kaki bisa berjalan, anggota tubuh yang lain, nikmat kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah melatih kejujuran. Maksudnya melatih kejujuran ini yang namanya puasa, itu kan yang tahu hanya dirinya sendiri dan Allah. Jadi orang lain tidak bisa melihat seseorang itu puasa ataupun tidak. Yang tahu hanya dirinya sendiri dan Allah. Nah, selain itu melatih kejujurannya bagaimana? Jika bisa jadi jika tidak ada orang yang melihat, yang lemah imannya bisa minum atau makan, ya, di tempat yang sepi. Tapi kalau yang kuat imannya, jujur pada diri sendiri, jujur pada Allah,
pasti Allah melihatnya ketika kita makan di tempat yang sepi. Ya, sekalipun orang lain tidak melihat. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang ini kepada sama manusia. Berarti kalau kita berpuasa, kita merasakan penderitaan orang lain yang tidak berpuasa, yang tidak bisa makan, bukan tidak berpuasa, yang tidak bisa makan maupun minum dalam kesehariannya atau kelaparan. Jadi nanti kita bisa memiliki sikap saling mengasihi atau menyayangi, sehingga memberikan bantuan kepada orang-orang yang kelaparan, dan itu akan menambah kebahagiaan bagi mereka. Selanjutnya sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmaninya ini anggota tubuh, sistem pencernaannya lebih sehat. Kemudian rohaninya pun kita melaksanakan amalan-amalan yang baik, memperbanyak amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan, itu juga rohaninya juga sehat. Membaca Al-Quran, rohaninya juga sehat. Selanjutnya melatih kesabaran atau pengendalian diri. Puasa itu dapat membentuk sikap sabar, karena sikap sabar itu sikap utama untuk sukses. Kalau tidak sabar, nanti puasanya tidak selesai. Ya, contohnya orang yang ingin sukses dan berprestasi di sekolah harus sabar dalam belajar. Ingin sukses bermain bola harus juga sabar berlatih. Ingin sukses masuk surga sekalipun harus sabar mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi yang ingin sukses di dunia dan di akhirat harus menggunakan sikap sabar. Seperti halnya berpuasa itu melatih kesabaran. Benar ya. Ini ada rangkuman puasa Ramadan adalah perintah Allah sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Berpuasa pada bulan Ramadan untuk meraih derajat tertinggi yaitu takwa. Takwa yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Puasa memiliki ketentuan-ketentuan, ada syarat wajib, syarat sah, kemudian rukun puasa, dan hal yang membatalkan puasa. Pada bulan puasa dianjurkan memperbanyak amal ibadah seperti sholat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran, memperbanyak sedekah. Dan puasa Ramadan mengandung banyak manfaat seperti rasa syukur, melatih kejujuran, menanamkan rasa kasih sayang, sehat jasmani rohani, dan melatih kesabaran atau pengendalian diri. Ya. Untuk selanjutnya anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ada 10 pertanyaan, anak-anak bisa jawab. Mulai dari yang pertama, sebutkan arti kutiba yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Tadi sudah Pak Eko jelaskan. Orang yang berpuasa akan meraih takwa. Arti dari takwa sudah Pak Eko jelaskan juga. Arti puasa menurut bahasa. Nah, puasa ya, menurut bahasa dan istilah di atas tadi sudah Pak Eko tampilkan videonya. Sebutkan arti puasa menurut ajaran Islam. Nah, ini apa boleh orang hilang akal berpuasa? Nah, ini hal-hal yang membatalkan puasa itu kan ada ya. Kemudian apakah sah puasa orang yang sudah mumayyiz? Ya, mumayyiz. Dan arti dari mumayyiz itu apa? Rukun puasa ada 2, suruh menjelaskan. Yang ke-9, manfaat dari orang yang berpuasa, dan apakah terdapat hubungan antara puasa dengan sabar yang terakhir tadi Pak Eko sampaikan. Itu 10 soal, anak-anak bisa kerjakan dengan baik. Kemudian ya ditulis soalnya, kemudian dijawab dan di foto, dikirim ke kontak WA Pak Eko.
Ingat, fotonya harus jelas supaya Pak Eko menilainya pun juga dengan baik ya. Jika tulisannya, jawabannya jelas, maka Pak Eko pun menilainya juga lebih mudah. Terima kasih anak-anakku, belajar kita hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, anak-anak akan Pak Eko kirimi link penilaian harian ya. Penilaian harian untuk pertemuan yang akan datang. Sekian, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.